Ya Allah, tolong lembutkanlah hati istri hamba ya Allah. Semoga istri hamba mengizinkan membeli mobil baru ya Allah. Semoga juga hamba diizinkan lagi beli motor baru ya Allah. Amin. Ya Amin. Allah. Semoga juga hamba bisa jalan-jalan ke luar negeri yang lebih banyak lagi ya Allah. Juga pengen umroh lagi ya Allah. Mudah-mudahan istri hamba ngizinin ya Allah. Banyak banget deh aminnya. Ustaz Syam, pas banget. Terlalu Ustaz Syam, banyak kayaknya mintanya. tapi kan Ustaz Syam, tolong dong doain biar cepet diijabah gitu. Lah Aminin masalah juga. cepet diijabah, jangan maksa gitu kalau berdoa. Emangnya nggak boleh doa kayak gitu? Lah kita kan doa itu artinya meminta, bukan memerintah. Waduh. Bedain dong, meminta sama menyuruh, memerintah beda. Masa sama Allah kayak gitu. Iya dong, mending kita bahas aja. Oh iya. Ada. Apa tuh? Tema hari ini. Iya, temanya apa tuh Ustaz Syam? Doa kok maksa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentunya dengan guru-guru kita. Nah, Masya Allah jamaah mungkin sering ya di antara kita tuh sering mempunyai sifat yang suka sedikit memaksa tapi kita nggak sadar, bahkan Allah pun nggak segan-segan sebenarnya memaksa kita untuk menjawab semua doa-doa kita selama ini. Maksudnya kalau kita misalnya meminta sama Allah itu tuh suka tersirat sebetulnya ada pemaksaan, tapi ini sebenarnya boleh nggak sih kalau kita meminta berdoa sama Allah tapi ada sedikit memaksa gitu, seperti tadi udah dicontohin sama saya kata Ustaz Syam, beda memerintah sama meminta. Makanya kita bahas dalam tema kita yang luar biasa, temanya adalah doa kok maksa. Masya Allah. Ustaz Syam, Afwan, izin bertanya nih. Siap. Kita itu kan kadang suka nggak sadar ya, suka memaksa kepada sesama muslim, apalagi kepada Allah. Nah, ini kalau misalnya kita suka maksa agar doa kita dipanjatkan, dikabulkan sama Allah, tapi ternyata tidak kunjung dijawab-jawab juga nih. Sampai kadang membuat kita tuh suudzon sama Allah. Apa sih yang harus dipenuhi syarat-syaratnya gitu supaya kita doanya diijabah sama Allah? Nah, ini mohon penjelasannya nih. Baik, Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Anas, Masya Allah, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Islam itu Indah yang insya Allah tidak pernah lelah dan berhenti untuk berdoa. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah, dan tentu saja saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah akan memberikan reward ataupun ganjaran pahala untuk orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Toh kita memang diciptakan sebagai hamba yang senantiasa mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mardahuma, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah mencintai daripada salah seorang hambanya, maka Allah akan mengalirkan ujian kepadanya. Kalau ia lantas meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat akan bertanya-tanya, bergumam, suara siapa orang ini? Rasanya suara ini tidak asing di telinga kami. Lalu Jibril alaihi salam memberanikan diri bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, itu suara si fulan ya Allah, hambamu, penuhilah permintaannya. Maka Allah pun menjawab, Allah pun berfirman, para malaikat biarkanlah ia, aku senantiasa senang mendengar daripada suara munajatnya. Kalau ia menyeru Tuhanku, maka aku pun akan menjawab labbaik wa sa'daik,
Aku sambut panggilanmu, wahai hambaku, wahai kekasihku. Tiada satupun yang kau doakan melainkan pasti kukabulkan. Tiada satupun permintaanmu melainkan pasti kuberikan. Bisa jadi kukabulkan segera doamu. Bisa jadi kutahan, kutangguhkan permintaanmu. Atau bisa jadi digantikan, dihindarkan darimu dari bala yang lebih berat ketimbang bencana yang sedang kau alami. Maka subhanallah, dari riwayat ini kita mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa seorang hamba. Maka yang terlarang dari pertanyaan daripada host kita tadi, Mas Mikdad, yang terlarang bukan memaksanya, yang terlarang bukan daripada berdoa terus-menerusnya, tapi yang terlarang adalah suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau meminta kepada siapa lagi selain Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ada doa dengan redaksi wa agnina bifadlika amman siwak? Ya Allah, cukupkan aku, kayakan aku dengan meminta kepadamu sehingga aku tidak meminta lagi selain darimu ya Allah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak pun permintaan kita, seberapa lama pun kita menunggu, seberapa sering pun kita menangis kok belum dikabul-kabulkan, intinya satu, jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah berburuk sangka biasanya akan mendatangkan keputusasaan bagi seseorang. Kalau sudah putus asa, maka berbahaya bagi akidahnya. Bisa jadi dia mencari jalan-jalan kesyirikan sehingga dia tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat tadi juga kita mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menangguhkan permintaan daripada seseorang, bisa saja bahwa itu adalah tanda atau bukti cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar jeritan atau munajat dari seorang hamba kepadanya jikalau hamba tersebut benar-benar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah. Jadi yang nggak boleh itu suudzon sama Allah. Kemudian dari suudzon menuju ke putus asa. Nah, itu dia. Memang terkadang doa kita tuh belum tentu baik untuk kita ya Ustaz Syam ya. Iya dong. Bisa jadi ditahan dulu kayak Iya saya dong. nih, kayak saya minta mobil sport gitu ya, pengen warna-warni. Tapi kayaknya kalau saya punya sekarang saya kan sombong deh. Mungkin makanya nggak dikasih dulu sama Allah. Pakai mobil family aja masih ngebut gitu ya. Iya, apalagi sport mobil. Bisa menyelakakan kita juga. Masya Allah, baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Nah, selanjutnya saya mau ke Ustaz Ahmad kan nih. Ustaz, apa nih izin bertanya? Ini bicara soal doa, boleh nggak sih kalau misalnya nih ada sesuatu gitu ya, kita terjadi dalam bahaya gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong selamatkanlah aku dari bahaya yang sedang ada di depanku ini. Tapi doanya tuh sedikit mengancam gitu sama Allah. Nah, ini bentuk-bentuk doa seperti ini apakah memang nanti doanya akan dikabulkan malah jadi lama atau bahkan nggak dikabulkan malah kita dapat bahaya atau kayak gimana? Terus bagusnya gimana kalau kita dalam bahaya? Mohon penjelasannya Guru. Masya Allah. Tafadhol. Izin guru-guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan doa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala maka dianjurkan untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di antara kita yang ketika berdoa kita kurang yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kamu yang meminta harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doamu. Maka kita ketika berdoa kepada Allah memaksa boleh, akan tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dijelaskan di dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon dengan kalimat doa seperti, ya Allah ampuni saya bila engkau mau, ya Allah sayangi saya bila kau mau. Kenapa? Karena dari kalimat ini seolah-olah kita berdoa tapi kita nggak bersungguh-sungguh dengan doa kita. Iya. Ya Allah, ampunin saya. Ya itu juga kalau engkau mau ya Allah. Ya Allah, gimana sih? sayangi saya. Ya itu juga kalau engkau mau ya Allah. Ya Allah, kabulin doa saya. Ya itu juga kalau engkau mau ya Allah. Nah ini yang nggak dibolehkan. Kenapa? Karena terkesan malas-malesan di dalam berdoa. Gitu ya. Padahal kita harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa.
Dan seandainya ada hamba Allah Subhanahu wa taala dia memaksa di dalam doa, perlu kita ketahui bahwasanya Allahu shani'un masya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. La mukrihalahu, enggak ada yang bisa maksain Allah. Enggak ada yang bisa maksain Allah. Walaupun tuh hamba bilang, "Ya Allah, selamatkan saya sekarang juga." Maka enggak ada yang bisa memaksa Allah. Allah yang berkehendak dengan apa yang Allah kehendaki. Ana urid wa anta turid wa kulluna nurid walakinallahu fa'alu ma yurid. Sesungguhnya saya punya keinginan, Anda punya keinginan, kita semua punya keinginan yang berbeda, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti pahami, yang tidak dibolehkan di dalam Islam adalah memaksa, akan tetapi seolah-olah memaksanya ini, contoh seperti redaksi kalimat seperti ini. Ya Allah, selamatkan kami, kabulkan doa kami, karena seandainya engkau tidak mengabulkan doa kami, maka tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu di bumi ini. Nah, ini maka nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kata ulama, justru malah di sini ada dua hal. Yang pertama, berlebihan di dalam berdoa. Yang kedua, merasa seolah-olah hanya golongan dialah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada golongan lain yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan, di dalam doa juga ada adab-adabnya. Jangan sampai kita tidak menjalankan adab ketika berdoa, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat kita meminta kepada Allah dengan kita memaksa Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita punya kesungguhan di dalam berdoa, dan itu dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jangan mencela-mencela ketika berdoa, tapi yakin bahwa Allah akan kabulkan doa kita. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan, di dalam satu hadis Rasul mengatakan, tarku doa maksiyah, orang yang tidak berdoa maka dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka banyakin doa, minta sama Allah, yakin Allah bakal kabulin doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, Masya Allah, justru kita diminta untuk memperbanyak doa, tapi dengan bersungguh-sungguh gitu. Betul. Yakin gitu. Yakin. Kalau Allah akan mengabulkan. Betul. Aduh, tapi ya ini banyak yang nggak sadar bahwa kadang memang kesungguhan itu diperlukan ya. Betul. Aduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Masya kan Allah. penjelasannya. Selanjutnya jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah semakin seru ini karena ini bicara soal doa. Ustadz Anas, Afwani izin bertanya. Iya. Banyak juga jamaah yang belum ketemu sama jodohnya nih di rumah. Iya. Kadang ada yang suka berdoa kayak gini, "Ya Allah, tolong ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku ya Allah. Kalau bukan dia saya tidak mau, tolong dia aja." Kalau teman saya ada juga, "Ya Allah, tolong jadikan dia jodohku, kalau tidak temannya lucu juga," gitu. Itu kan maksa. Cuman hati doang kali ya? Kayaknya. Gak banyak orang kayaknya tuh. Iya, nah itu, doa tuh. itu gimana tuh bicara soal mengenai jodoh? Apakah boleh memaksa kalau pengennya itu, pokoknya minta sama Allah pengen yang itu, ya Allah, saya nggak mau yang lain, itu gimana? Nah, kalau Ustaz? Allah tanya emang orang menatu di Iya makanya ya, padahal masih Iya. banyak sebenarnya cuma belum tahu aja. Iya, Mohon betul. penjelasannya Guru. Ya. Afwan, saat Syam, saat Ahmad, Bang Mikdad. Iya, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kalau tadi kita sampaikan itu sudah banyak yang bertanya, gimana nih kalau jodoh saya ini saya minta kepada Allah, ya Allah kalau bukan dia saya kagak mau ya Allah, kan gitu kan. Yang simpelnya begitu dah. Iya. Kalau kita berdoa kemudian menentukan daripada doa kita, takutnya nanti apabila doa itu tidak diijabah oleh Allah, yang kita khawatirkan adalah nanti muncul dalam perasaan. Makanya Allah dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini kan tergantung bagaimana prasangka hamba-hamba. Kalau dia punya prasangka baik, saya juga ikut baik. Nah, yang terkadang terjadi di kita ini kan, kalau bahasa memaksakan itu, kita memaksakan keinginan kita kepada Allah. Gitu. Yang dikhawatirkan, kalau seandainya apa yang kita inginkan kemudian Allah tidak ijabah, ini nanti akan muncul prasangka Allah tidak baik, Allah gini, Allah begini, Allah begini. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu, akan terjadi penurunan iman. Ini yang dikhawatirkan. Ya, bagaimanakah kita ini kalau minta kepada Allah? Minta. Sebab kenapa? Allah lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan kita. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, maka bisa jadi apa yang tadi kita minta belum tentu Allah ijabah. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, asa, bisa jadi nih, antakrahu, apa yang kita kagak demen adalah itulah yang Allah sukai. Dan bisa jadi apa yang sebetulnya kita suka dan itulah yang Allah tidak sukai. Nah, ini yang harus mulai menjadi sekarang renungan kita. Ya, memang kalau persoalan jodoh ini kan, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi menulis di situ di dalam babnya itu tentang istikharah.
Ya, bahkan Nabi mengatakan yu'allimunal istikharah. Kami diajarkan oleh baginda Nabi untuk istikharah fi kulli, pada setiap al-umur, persoalan. Pada setiap persoalan minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Persoalan apapun, apalagi terkait dengan jodoh. Memang kan kalau Nabi sudah memberikan batasan. Terkadang ada orang yang berbicara tentang jodoh pengennya apa? Satu, cantik. Ya, wah saya kalau kagak cantik kagak mau ini. Lah kan semua diukur. Ya kan kalau cantik pasangannya ganteng. Lah kalau kita memang nggak masuk kategori ganteng, ya jangan minta yang cantik, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Yang kedua, ya kita ini kadang-kadang minta, ya Allah saya pengen yang kaya ya Allah biar hidup saya agak gampangan dikit. Belum tentu. Bisa jadi kalau ada orang yang minta yang kaya, belum tentu apa yang diinginkan menjadi orang kaya kemudian kaya. Ya, atau dia minta, ya Allah saya pengen dah turunan saya nanti menjadi keturunan yang begini-begini. Saya pengen dapat keturunan. Belum tentu juga. Makanya Allah minta kepada kita, mintalah kalau bisa yang dekatkan kita dengan Allah, bisalah yang bisa membawa kita ke jalan Allah. Bahkan ketika Rabi'atul Adawiyah dilamar oleh para ulama saat itu, cuman permintaannya satu. Bisakah kau antarkan aku ke dalam surganya Allah? Luar biasa, tidak ada yang sanggup. Makanya bagaimanakah doa yang terbaik? Minta kepada Allah, serahkan semua persoalan kepada Allah. Yakinlah apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik buat diri kita. Terima kasih. Jadi harus ada unsur berserah juga sama Allah. Berserah, ya. Percaya ini. sama Allah, pilihan Allah itu yang terbaik. Yakin. Iya. Ngomong-ngomong doa. Ustaz Syam, pengen bismillah lagi dong Ustaz Syam. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Kebalik lagi. kan? Ini kenapa Saking lagi? buru-buru Ini kenapa semangat. lagi nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung praktek atau gimana nih? Bro, ngapain? Ngomong atuh. Lagi ini Ustaz Syam, lagi belajar berdoa, tapi supaya terlihat ikhlas di mata Allah. Kok menghadirkan ikhlas, Ikhlas itu? apa terlihat ikhlas? Terlihat ikhlas di mata Allah. Beda ya? Gimana sih berdoa supaya ikhlas itu? Intinya pengen ikhlas di doanya gimana? Insya Allah. Karena kan semuanya kalau yang dilakukan karena Allah, Iya. udah disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Dan insya Allah kemurnian ini kita bahas sesaat lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.